Sobat Smart dimanapun berada ya, kita balik lagi ke HCS Channel ya, channelnya para HR PT Arkananta Apta Pratista ya. Jadi biasanya kita akan membahas hal-hal seputaran rekrutmen ya, rekrutmen yang mungkin dan mudah-mudahan berguna untuk teman-teman semua yang saat ini menjadi job seeker ya. Mudah-mudahan teman-teman juga saat ini yang menjadi job seeker ya bisa cepat diterima bekerja. Dan mungkin jika ada yang belum diterima bekerja, ya bisalah channel kami ya, like and subscribe channel kami agar mendapatkan info-info terupdate tentang rekrutmen ya. Oke, saat ini kita akan membahas satu hal ya, satu hal yang paling fundamental di dalam rekrutmen, yaitu tentang psikotes. Ya, ini menarik nih. Jadi apa? Karena kita melihat nih di beberapa sosial media kita yang kita punya maupun yang sosial media lain ya. Jadi memang hambatan beberapa kandidat itu ada di masalah psikotes. Ada yang udah ngerjain berkali-kali, udah ada yang sampai buka Google apa aja sih ya tips and tricksnya. Nah, kita coba akan kupas di sini bersama bintang tamu kita yang spesial ya, yaitu ada Mbak Arni Ratnasari ya. Halo Mas Gusti. Mbak Arni, terima kasih udah hadir di sini Mbak Arni yang mau sharing-sharing dengan teman-teman kita yang udah setia ngikutin channel kita ya. Mudah-mudahan ini bisa bantu teman-teman kita semua ya. Oke, Mbak Arni bisa diperkenalkan diri kira-kira. Silahkan Mbak Arni. Oke, terima kasih Mas Gusti. Ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Arni. Saat ini sedang menjabat sebagai posisi rekrutmen officer di PT Arkananta Apta Pratista. Untuk saat ini di Arkananta kurang lebih sudah sekitar 7 tahun ya, baru-baru aja juga sih Mas Gus ya. Kurang lebih baru 7 tahun di Arkananta. Lama loh itu 7 tahun. Lama ya. Kalau anak dan SD. Iya bener ya. Benar-benar. Oke. Terus Mbak Arni sendiri untuk pengalaman menjadi seorang rekruter udah berapa lama Mbak Arni? Kalau untuk di Arkananta sendiri memang baru perusahaan ini sih ya yang memang baru digeluti, dan untuk saat ini sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun. Wah, itu bukan waktu yang sebentar loh teman-teman. Merekrut orang itu dalam waktu 4 tahun itu udah ratusan orang. Artinya Mbak Arni ini sendiri pasti udah paham nih ya kan apa aja yang menjadi kendala seorang rekruter dan apa aja yang menjadi kendala seorang kandidat kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dalam podcast kali ini kita bisa bantu teman-teman ya. Oke, Mbak Arni, kita mau bahas nih tips and trick untuk psikotes ya Mbak Arni ya. Iya. Psikotes, yang mana memang untuk bukan beberapa ya, buat saya sendiri itu juga kadang-kadang sulit sekali kan gitu ya psikotes ya. Jadi gini, kita itu pengen kupas tuntas tentang psikotes supaya teman-teman ini paham nih apa sih tujuan psikotes. Nah, kalau menurut Mbak Arni sendiri, psikotes itu tujuannya untuk apa sih Mbak? Kalau untuk tujuannya sendiri dari psikotes Mas, biasanya kan dilakukan untuk mengetahui karakternya orang itu, kemudian kepribadiannya orang itu seperti apa. Karena kan kalau dari CV aja nih kita kan nggak tahu ya orang itu seperti apa. Jadi walaupun dia tulis di CV misalkan dia pekerja keras, ulet, bertanggung jawab, itu kan hanya based on CV doang nih. Jadi ya? Iya betul juga. Jadi untuk cara mengetahuinya salah satunya dengan cara ya psikotes itu tadi Mas. Itu. Betul. Oke, berarti memang kita itu perlu melakukan psikotes untuk mengenal lebih mengenal karakter aslinya si kandidat yang melamar di perusahaan yang dituju ya sebenarnya ya. Oke, jadi memang apalagi kita dengan kandidat kan nggak ada yang kenal ya sebenarnya ya, kandidat-kandidat yang baru-baru ini masih, apalagi yang fresh graduate, belum pernah kerja di mana-mana kan gitu ya Mbak. Itu akan membantu sekali psikotes ini ya. Betul banget. Oke. Kemudian Mbak, psikotes ada berapa macam sih psikotes kalau menurut Mbak Arni sendiri, atau yang pernah Mbak Arni lakukan ke para kandidat? Jadi kalau untuk umumnya biasanya psikotes itu ada sekitar 9 jenis ya Mas. 9 jenis? 9 jenis iya. Dan mungkin juga banyak lagi di luar sana. Cuman kalau untuk yang sekedar saya tahu 9. Tapi kalau untuk yang umumnya dilakukan di Arkananta itu sendiri saat ini sekitar 4 atau 5 alat tes yang digunain Mas. 4 atau 5. Jadi itu diantaranya ada tes IQ ya untuk mengetahui seberapa besar sih IQ kita gitu, untuk mengenal perbedaan-perbedaan gambar misalkan atau pola atau bentuk. Terus kemudian ada juga tes Kraepelin.
Kemudian ada juga tes, biasanya dia lebih ke menggambar sesuatu ya, misalkan itu pohon atau itu manusia. Sama biasanya ada juga tes seperti EPPS atau PAPI biasanya PAPI, gitu. ya. Biasanya sekitaran itu sih Mas. Siap. Jadi memang tes-tes itu yang udah baku di Arka sendiri Mbak ya, yang Mbak gunakan sekarang ini ya. Betul. Oke. Itu semuanya memang tujuannya untuk melihat karakter si kandidat ya Mbak ya. Tapi kenapa harus sebanyak itu sih Mbak? Kira-kira? Kalau dibilang sebanyak itu kayaknya sebenarnya nggak bisa tidak bisa menilai orang itu full secara penuh ya Mas ya, karena sebenarnya 9 jenis tes yang ada pun sebenarnya nggak bisa menggambarkan orang itu secara penuh juga. Jadi apalagi kita kan hanya pakai sekitar 4 atau 5 alat tes yang kita gunain, dan memang sebenarnya harus diperfectkan lagi nih, harus dengan interview secara HR gitu Mas. Gitu ya. Jadi memang gitu ya. Artinya psikotes ini juga tidak menjamin secara pasti bahwa itu melihat karakter seseorang. Artinya misalnya saya nih di psikotes kan gitu, saya bilang di CV saya, saya rajin orangnya kan gitu, suka membantu gepuk. Ternyata saya orangnya itu misalnya nih, saya pendiam dan saya misalnya tidak bagus dalam teamwork misalnya kan gitu. Ternyata itu juga belum jadi jaminan ya psikotes itu. Belum jadi jaminan. Atau akurat 100% ya. Tidak terlalu akurat 100%, mungkin sekitar 60-70% lah. Jadi jadi setelah itu memang harus didalami ya melalui wawancara Mas. Dari hasil psikotes itu tadi. Dari hasil psikotes. Untuk validasi lah ya bahasanya. Betul. Validasi. Artinya, nah itu dia teman-teman ya. Jadi psikotes itu tujuannya bukan untuk menyulitkan teman-teman semua, tapi itu tadi kita pengen tahu nih. Itu juga masih ada interview, jadi jangan merasa saya kan tidak mampu, tidak apa ya. Tapi kalau ada kesempatan dalam psikotes itu, kemudian teman-teman di interview itulah juga yang akan membantu teman-teman ya untuk mengangkat nilai tadi ya Mbak ya kan gitu, atau betul. membuktikan dari hasil psikotes itu ya, benar ya Mbak Arnia? Benar banget ya? Iya betul Mas. Oke, jadi memang seru banget nih ya kan gitu kan, karena psikotes kan kadang-kadang kan ada yang panah ke sana panah ke sini, ini buat apaan sih kan gitu, kadang disuruh hitung-hitungan koran kan gitu kalau orang bilang ya. Tapi kalau kita bilang itu namanya Pauli atau Kraepelin ya, betul. Hitung-hitungan itu kan gitu, kadang hitung-hitungannya masih simpel kan gitu, tapi karena di bawah tekanan. Nah ini dia Mbak Arnia yang menarik nih, saya mau tanya, kalau kayak tes-tes kayak Kraepelin atau Pauli kan gitu, kan kita seperti bekerja di bawah tekanan ya kan gitu ya kan, di bawah tekanan suruh menghitung, oke simpel lah hitungannya ya, tapi dibatasi dengan waktu kan sekian waktu dan suruh pindah atau garis kan gitu. Itu tujuannya untuk apa ya Mbak Arni ya? Biasanya sih untuk mengetahui tingkat ketahanan dia terhadap pekerjaan sih Mas. Karena kan kalau orang itu ada aja yang dia dikasih dikasih pekerjaan yang kayak banyak gitu, dan dia juga kayak stres sendiri atau mungkin panik sendiri. Nah itu biasanya terbaca pada saat pengerjaan tes Pauli atau Kraepelin itu tadi. Jadi kalau misalkan garisnya terlalu drastis, mungkin naik turunnya atau gimana ya, berarti secara waktu dia juga, atau mungkin secara pribadinya dia agak suka naik turun banget lah untuk gitu, nggak stabil secara emosi. Seperti itu. Ini berarti kita relate dengan stress management ya. Relate banget. Relate dengan stress management, bagaimana kita mengendalikan tingkat stres kita ya gitu ya. Oke. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini udah ada masukan yang baik nih dari Mbak Arni kan gitu. Apa sih kisi-kisinya kan gitu. Karena itu dia tadi, stress management. Karena perusahaan tidak hanya butuh orang yang pintar nih. Enggak. Kan gitu, tetapi orang bisa mengendalikan tingkat stresnya, betul ya Mbak Arnia? Dia bisa bekerja di bawah tekanan maupun tidak. Nah itu keywordnya sebenarnya itu ya. Jadi gitu. Jadi tes itu dirancang kan gitu oleh para psikolog yang sudah jago-jago itu kan gitu. Yang mana kita sekarang itu tinggal pakai, dan itu kita bisa lihat hasilnya di teman-teman. Nah ini mudah-mudahan teman-teman juga dapat insight baru ya Mbak Arni ya tentang Kraepelin dan Pauli ini. Nah itu dia. Oke, menarik. Nah kemudian kan itu pernah nih, saya sedikit cerita pengalaman saya. Jadi agak memalukan sih ya kan. Jadi waktu itu saya pernah tuh disuruh gambar ya kan, gambar orang sedang melakukan kegiatan. Nah kebetulan saya itu lagi ngelamar di salah satu perusahaan obat ternama di Indonesia. Ya kan, obat ternama di Indonesia. Mungkin saya tuh udah stres banget ya kan, udah puyeng banget hari itu seharian, dan saya nggak tahu udah berapa sesi tes yang saya jalani. Ternyata saya menggambar orang, waktu itu saya namain dengan teman dekat saya,
dia berkegiatan sedang merokok dan santai mengopi, ya kan itu. Dan itu hal yang salah mungkin ya kan gitu ya. Tapi kan tidak ada larangan pada waktu itu orang itu merokok atau ngopi, ya kan. Bukan sayanya, tapi orang yang saya gambar kan gitu, kegiatannya sedang merokok santai dan ngopi kan gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Arni sendiri ya kan, kita untuk psikotes sendiri menggambar nih, itu tujuannya untuk melihat apa sih Mbak Arni? Kalau untuk menggambar sebenarnya bukan dilihat dari bagus apa tidaknya gambaran itu ya Mas ya, karena pasti banyak yang nggak bagusnya. Cuman ya betul. Cuman kita bisa lihat nih dari tingkat arsiran mungkin pensilnya, itu bisa kelihatan orang itu mungkin dianya memiliki kepribadian yang keras mungkin atau gimana, itu terlihat dari arsirannya aja. Dari arsiran aja kelihatan seperti itu Mas. Dari arsirannya, terus yang dia gambar itu siapa, biasanya itu lebih menggambarkan dia lebih dekat dengan siapa, biasanya gitu. Siap. Waktu itu berarti kalau saya menggambar seorang sahabat saya lagi dekat sama dia ya waktu itu ya. Iya, karena kan biasanya itu yang terpikir pertama kali nih saat disuruh menggambar, diinstruksikan untuk menggambar, tolong gambarkan seorang manusia nih, berarti kan yang terlintas di pikiran kita pertama kali siapa lah, itu berarti yang saat itu dekat dengan kita. Seperti itu. Saya nggak lolos ya? Apa karena itu perusahaan obat? Bisa jadi mungkin ya. Malah merokok ya kan gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Bukan berarti kita bisa seenak jidat ya. Artinya kita menggambar apa yang kita mau, tapi tolong pikirkan, dalami ya kan gitu, apa yang menjadi hasrat terbesar kita. Misalnya kita gambar orang tua kita, saudara kita, ya kan bisa jadi ya Mbak Arni ya. Sedang apa, ini bukan untuk mengelabui hasil tes ya, enggak gitu, tapi mohon mengerjakan psikotes itu sesuatu yang relate lah ya. Seperti saya pernah melakukan hal yang ceroboh kan gitu, menggambar orang sedang merokok dan minum kopi, yang mana itu ya di perusahaan obat yang ternama di Indonesia kan gitu kan, ya nggak boleh. Artinya seperti itu. Tetap teman-teman juga harus perhatikan norma-norma itu ya. Oke, mantap banget nih Mbak Arni. Oke, kemudian Mbak Arni ada berapa tes lagi ya, kayak TU apa segala macam, menggambar pohon ya kan gitu kan, sudah dilakukan. Kemudian kendala paling besar Mbak Arni ketika melakukan psikotes itu apa sih Mbak Arni? Kalau untuk kendalanya biasanya lebih ke para pelamarnya ya Mas ya. Jadi memang para pelamar ini kan kita pasti undangnya jauh-jauh hari, atau mungkin H-1 lah paling enggak, biasanya apalagi secara offline saat sebelum pandemi gitu kan. Jadi kalau misalkan para pelamar itu datang dan mereka udah kita kasih instruksi untuk mengerjakan tes psikotes, terus misalkan udah nggak ada pertanyaan nih dan udah di tengah-tengah soal mengerjakan soal baru ada pertanyaan yang muncul. Nah itu kadang yang bikin kesel di situ tuh. Kesel. Karena itu mengganggu pelamar-pelamar yang lain yang akhirnya mungkin terganggu juga konsentrasinya karena ada pertanyaan-pertanyaan tiba-tiba mendadak di tengah-tengah soal gitu. Nah itu tuh ya, jadi ya, nah ini teman-teman ya kan, jadi teman-teman itu harus konsentrasi full ya Mbak ya. Harus fokus, konsentrasi. Fokus, jangan pikiran macam-macam, kosongkan pikiran untuk bisa mengerjakan psikotesnya dengan baik. Artinya recruiter sudah kasih yang namanya rules-nya ya pasti. Instruksinya. Instruksinya seperti apa, diperhatikan dengan baik ya kan. Mungkin teman-teman bisa jadi pada saat itu tidak konsen karena ada masalah ya kadang-kadang ya. Atau mungkin sesimpel tidak sarapan ya kan gitu. Itu perut lapar sangat mengganggu pikiran loh ya kan, jangan salah. Perut lapar itu sangat mengganggu pikiran, mata mengantuk pun sangat mengganggu pikiran. Makanya sebelum psikotes ya, istirahat yang cukup, makan yang cukup ya, hindari dari hal-hal atau pikiran yang stres ya. Kita belum melakukan ya jangan terlalu dipikirkan. Artinya psikotes itu bukan hal untuk yang ditakutkan berarti ya Mbak Arni. Jangan panik duluan gitu ya. Jangan panik duluan ya kan gitu, karena kadang-kadang psikotes nih ntar saya disangkanya gila lagi kan gitu. Ya kalau emang nggak ada bakatnya ya nggak usah takut sampai sana ya kan gitu. Bakat gila maksudnya. Intermezzo ya Mbak Arni. Artinya memang teman-teman di sini tidak perlu khawatir ya kan, artinya seperti apa hasil yang diharapkan psikotes, karena teman-teman sendiri nggak paham kan perusahaan tuh nyarinya orang seperti apa ya secara psikisnya ya Mbak ya kan gitu. Jadi let it go, let it flow gitu aja ya. Jadi kerjakan saja yang memang teman-teman bisa dan memang teman-teman ketahui sesuai dengan tadi instruksi yang disampaikan oleh para rekruter. Itu dia. Jadi wajib untuk fokus dan memperhatikan dengan baik setiap instruksi yang diberikan. Oke, ya itu rules pertamanya malahan ya. Jadi jangan sampai teman-teman udah belajar, udah nyari bahan sana sini ya Mbak Arni, kadang-kadang nyari bahan sana sini, apa sih psikotes ini? Ternyata begitu hari H teman-teman tidak persiapkan dengan baik dirinya sendiri dan batinnya ya,
ternyata itu malah mengganggu Anda dan mengganggu orang-orang lain yang menjadi kandidat di situ, ya kan, itu nggak bagus ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ini paling penting nih, bagus banget masukan dari Mbak Arni ini, cukup kami appreciate ya. Oke, Mbak Arni. Kemudian Mbak Arni punya saran nggak sih untuk teman-teman ini, selain yang tadi udah kita sampaikan ya, dalam menghadapi psikotes ini apa aja sih yang perlu dipersiapkan ya Mbak Arni? Itu ada nggak kira-kira Mbak Arni? Oke, berarti yang pertama tadi memang itu ya Mas, yang paling penting banget, perhatikan instruksinya dengan baik. Betul. Terus kemudian persiapkan diri kalian dengan benar-benar juga ya. Jadi jangan begadang, mentang-mentang dapat panggilan interview atau tes psikotes di hari sebelumnya terus malah begadang nih, jangan banget. Jadi harus dihindari, harus benar-benar fit untuk bisa ngikutin psikotesnya dengan lancar. Kemudian harus fokus, konsentrasi, kemudian juga pelajari soal-soal psikotes Mas. Iya, sekarang kan banyak banget di internet juga banyak, terus di offline pun juga ada toko-toko buku dijual secara bebas nih untuk alat psikotes. Karena apa ya? Mungkin karena memang psikotes ini memang gampang-gampang susah ya kalau dibilang ya. Jadi supaya kita itu nggak kagok ya, bisa kalian pelajari soal-soal psikotes yang ada di internet sana. Seperti itu sih Mas. Terus kemudian juga harus percaya diri, itu juga pasti. Percaya diri itu wajib. Terus kemudian jawab jujur untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi jangan berpengaruh dengan teman. Misalkan teman jawab apa, kita ikut aja deh. Nggak, jangan kayak gitu. Jadi percaya teman ya, bukan jadi percaya teman, bukan percaya diri, benar Mas. Nggak bagus ya. Nggak bagus, harus dihindari itu. Betul. Jadi karena psikotes itu kebanyakan adalah tidak ada jawaban benar dan salah Mas kalau di psikotes. Aneh kan, nggak ada jawaban benar dan salah. Kecuali memang beberapa alat tes aja ya, kayak misalkan tes IQ tadi atau Pauli atau Kraepelin. Tapi kalau di luar daripada itu biasanya nggak ada jawaban benar dan salah, tapi memang khusus untuk mengukur kepribadiannya orang itu seperti apa. Gitu. Itu, dan yang terakhir tipsnya adalah berdoa, itu pasti wajib. Berdoa ya. Jadi teman-teman ingat kembali kepada kekuatan doa. Ini penting. Doa diri sendiri, doa dari orang tua itu penting ya. Ini sangat bagus nih dari Mbak Arni ini masukannya kan gitu. Jadi seberapapun berusahanya kita tanpa dibarengi dengan doa pun kadang-kadang ya Mbak Arni ya, ternyata itu juga tidak langgeng ya. Artinya ketika teman-teman juga berusaha mencari rezeki dengan jalan yang baik ya, harus dibarengi juga dengan doa yang baik. Nah, seperti melakukan psikotes ini kan gitu ya. Artinya tetap harus dibarengi dengan doa yang baik. Artinya Tuhan akan melancarkan daripada apa yang teman-teman ingin kerjakan. Amin ya. Amin. Nah, itu dia Mbak Ani. Keren banget ini bahasan kali ini nih. Karena memang psikotes itu mungkin menurut Mbak Arni gampang-gampang susah ya. Kalau buat saya susah-susah gampang. Susahnya lebih banyak daripada gampangnya ya. Betul. Ya gitu ya. Mungkin buat sebagian teman-teman yang lain juga seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan saran-saran ini teman-teman juga bisa mendapat insight yang baru itu tadi ya. Artinya apa sih yang harus kita kerjakan? Kenapa sih kami nggak lolos kan gitu ya. Itu pasti yang akan menggondok di teman-teman sendiri ya. Sekarang source itu udah banyak. Tahun 2022 bahkan sekarang udah mau masuk ke 2023 kan, source itu udah banyak. Teman-teman tanpa harus keluar pun sekarang udah bisa mencari suatu jawaban yang diinginkan hanya dengan membuka HP ya kan gitu. Betul. Artinya hampir effortless lah untuk kita membuka source baru kan gitu ya. Nah itu bisa menjadi modal teman-teman yang lebih baik daripada generasi kita ya Mbak Arni ya. Bukan berarti saya tua loh, enggak, saya masih tua ya kan. Tapi kalau umur mah enggak kan gitu. Atau kalau Mbak Arni kayaknya lebih muda dia kan gitu ya. Nah itu ya. Jadi beda. Kalau di zaman saya dulu terutama untuk source seperti itu tuh beda. Jadi saya harus melewati beberapa psikotes untuk mendapatkan pengalamannya kan gitu. Jadi harus berapa perusahaan saya ikutin psikotesnya dan akhirnya ada yang menerima kan gitu kan dengan baik hati perusahaan ini kan gitu. Itu dia. Jadi karena itulah kita bisa akhirnya mengerjakan psikotes. Nah tapi kalau teman-teman tanpa harus berpengalaman seperti itu, sekarang udah source-nya udah banyak, tinggal tadi kepercayaan diri ya. Betul. Bukan dari kepercayaan teman ya, itu dia. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tadi mencontek ya harus dihilangkan, harus percaya diri ya. Itu dia ya teman-teman ya. Oke, berarti itu tadi ya Mbak Arnia, tips and triknya ya, sangat keren banget nih. Kita dapat langsung dari seorang recruiter kita ya kan gitu. Yang mana ya itu pasti juga cukup valid ya. Jadi teman-teman ya, semoga ini bisa berguna buat teman-teman semua dan saya juga terima kasih banyak kepada Mbak Arni sudah meluangkan waktu, udah bisa ngobrol-ngobrol bareng kita ya. Semoga ini berguna untuk teman-teman yang ada di rumah yang saat ini sedang cari pekerjaan ya. Amin. Juga semoga teman-teman bisa cepat mendapatkan pekerjaan yang diinginkan ya.
Kemudian untuk Mbak Arni juga semoga sehat selalu, sukses selalu Mbak Arni. Amin. Tetap Mas berkarya Gusti juga. terus ya Amin, Mbak amin. Arni ya. Dan juga jangan lupa kita sama-sama berdoa semuanya ya. Oke, untuk teman-teman ya. Jadi jangan lupa share konten ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan info-info ya terupdate tentang rekrutmen ya dan bisa berguna untuk orang lain. Jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman karena itu gratis ya. Cuma tinggal ngeklik ya. Jadi dientengin dikit jarinya ya. Nggak maksa sih ya, cuman ya tolong lah ya. Oke. Paling itu thank you banget untuk semuanya Mbak Arni ya. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Sobat Smart.